Orang-orang pada mau datang ke sini. Buat sumpek nih Jakarta. Lu mau lari ke tengah lautan. Ya ini kan cuman... Cuman apa? Kalau gue bilang kagak, titik. Buang tuh surat panggilan lo. Buang. Gue bilang buang. Lo mau buang? Gua sobek sekalian. Hah? Apa itu? Hari ini lo dapet banyak dong, Ton. Lumayan, Bang. Dapet berapa duit, Ton? Tehnya 3.000, dari Babe goceng, Bang Dul 3.000. Untuk diri deh ah. Yang dari orang luar berapa duit? Orang kalau buka usaha kudu sabar Tun, kudu tekun. Iya. Perusahaan lain juga begitu, mulai dari kecil, tapi makin lama makin gede, makin gede. Atun juga yakin suatu hari salon Atun pasti jadi gede. Kalau udah gede, Atun mau jualan saham. Bang ya? Jualan saham. Saham. Iya, kayak perusahaan yang di TV-TV. Kata orang namanya Go Publik ya Bang ya? Emang Go Publik Bang? Iya. Tuh kan Go Publik kan? Kalau udah go publik emang apa? Bisa jual saham dong, dapat duit banyak. Emangnya kalau jualan saham untungnya gede, Tun? Ya gede, kalau kagak mana mau orang capek-capek jualan saham. Emang bikin saham susah, Tun? Saham makanan apa sih? Makanan. Payah abang nggak tahu saham. Lu kalau nggak tahu jangan suka nanya-nanya. Emangnya abang tahu saham? Ya kagak. Tapi kan gua nggak pernah nanya-nanya kayak lo. Kalau cara Go Publik itu gimana sih Bang? Susah ya? Ya susah, Tun. Perusahaan mesti gede, mesti bonafit. Yang punya juga harus jujur. Kalau perusahaan yang bakalan lu kerja udah go publik juga, Dul. Ya udah, Nyak. Emang apa bedanya sih perusahaan yang udah go publik sama yang belum go publik? Ya jelas ada bedanya dong, Bang. Kata si Dul tadi, kalau yang udah go publik berarti orang yang punya perusahaan itu jujur. Nah, kalau kerja sama orang jujur kan baik. Duitnya halal, diridhoin Allah. Ah, yang penting sekarang lu dapat kerjaan yang baik, gajinya gede, titik. Bang, biar gajinya gede, kalau kagak halal buat apaan? Iya kan, Dul? Betul kan, Bang? Ngantuk ah. Tidur yuk, Bang. Tumben lu ngajakin gue tidur. Nyok. Nggak, lu kagak tidur dah. Tidur tempatnya ditempatin. Depan gue. Emang ada mereknya. Ayo, udah malam. Betul, tidur. Iya, Be. Oh, Om. Belum, di dalam jam 4 tutup. Iya, Nyak. Munaroh. Ya, nasib kita ngapa jadi begini amat sih ya. Ampun. Jodoh gua ngapa jadi seret amat sih ya. Gak apa, Bang. Roman lo sedih banget. Bagaimana kagak mau sedih, Dul? Munaroh kan mau dikawinin sama si Cecep. Kawinin masih Cecep. Iya. Gue denger si Jenap juga mau dikawinin sama engkoh yang itu ya. Bener, Dul? Ya begitu dah. Ya kalau begitu nasib kita sama ya, Dul. Iya. Oh, Jainab. Munaroh. Oh, Munaroh.
Munaro. Oh, Munaro. Ya, Munaro. Ya, Munaro. naruh di mana? Au ah. Aduh, udah siang begini, belum ada yang datang ke salon ya. Biarin aja deh bang. Namanya juga nyari rezeki. Kudu sabar, kudu tabah. Mau ngapain tuh anak bawa layangan? Mau ngajak si Atun main kali. Ton, main layangan yuk Ton. Asik nih, anginnya gede. Nggak mau. Emangnya kenapa? Mau pergi kondangan ya lu Ton? Iya kali mau pergi kondangan, udah dandan rapi begitu. Enggak, Atun nggak main layangan lagi. Atun udah punya salon, harus dijagain. Ngapain salonnya pakai dijaga-jaga? Ngadu aja yuk. Ah, payah deh lu Ton. Yuk kita tinggalin aja yuk. Gak usah berteman lagi sama si Atun. Yuk. Orang si Atun mau dibuka salon, mau diajak main layangan lagi nih anak. Namanya juga anak-anak bang. Main layangan jangan di jalanan lo. Benangnya kena orang. Assalamualaikum. Salam. Minta air, Be. Dari mana lo? Mas Karyo, katanya pulang kampung. Kok udah ada di sini lagi? Naik apaan mas? Naik kapal terbang ya? Aduh. Celaka maknya. Silaka gimana? Lah ya itu. Saya sama Pak Bendot kan naik kereta ceritanya, Be. Sampai di stasiun Kerawang. Pak Bendot nyuruh saya beli oleh-oleh. Lagi turun milih oleh-oleh. Lah kok keretanya itu sudah jalan? Ayo pasti saja no aku ketinggalan kereta. Kok bisa begitu ya? Lu tidur kali ah. Ah, enggak kok, Be. Saya cuma bingung nggak punya duit. Untung saya inget maknya, kalau di Bekasi itu punya uang tagihan. Saya pergi ke sana. Nyari nunutan truk. Lah kok sampai di sana itu orangnya pergi. Lah ya terpaksa toh, saya nunggu sampai malam. Paginya dia baru datang. Untungnya ini maknya. Dia itu ngasih uang tagihan. Loh, kalau enggak, sampai sekarang saya nggak punya duit. Nih lihat. Loh. Banyak juga tagihan lo. Babe belum tahu siapa sebenarnya Mas Karyo, pedagang batik keliling. Lagu lo. Wah, ada salon. Nyalon dulu ah. Lo mau kemana lo? Keramas, cuci muka, gitu. Ah, jangan, nggak usah. Biarin aja kenapa sih bang? Orang mau ke salon dilarang. Bener maknya. Babe sih. Udah deh Mas Karyo, panas-panas gini paling enak cuci rambut yang adem. Bener. Permisi. Ah, orang begini dikasih hati. Atun! Aja nekat. Mas Karyo mau Ini apaan? Lu Ah bang, biarin aja kenapa sih? suruh pegangin gini Abang ya. curiga aja bawaannya. Tampang begitu emang mesti dicurigain. Loh, kok malah dikebut sih? Kasihan tuh ibu. Ayo berhenti. Jadi supir yang sopan dong. Ayo berhenti. Ayo balik, jemput ibu. Iya. Ibu duduk di depan saja, Bu. Biar saya di belakang, Bu. Makasih nak. Nunggu apa lagi? Hai jalan. Iya.
Sidul udah lu sisain. Udah no di belakang. Si Atun nggak makan puasa kok. Kagak. Katanya diet apa? Diit. Dikit kali. Kalau makan jangan kebanyakan ngomong. Pantangan. Orang diajakin ngomong, Bang. Ntar kalau kagak disautin katanya budak. Waalaikumsalam. Gimana tuh? Itu dia Sidul pulang. Mau satu orang, Ayo Bang. ambilin makanannya dulu Ya ya. satu juga. Cepetan. Alhamdulillah Tun. Iya. Bangun dulu ya. Weh. Gimana hasilnya, Dul? Baik weh. Ayo udah ditempatin. Lu diterima? Iya. Alhamdulillah. Bang, kebiasaan deh. Anak baru juga dateng, udah ditanyain macem-macem. Mendingan lu mandi dulu, Dul. Ya eman dulu ah. Duh, ini lo betul-betul diterima nih. Udah be bener deh. Masa bohong sih. Di bagian apa sih? Bagian mesin mana lagi. Terus abang mau amat sih? Ya ampun, rame banget kayak di pasar ya. Ya namanya anak gue diterima kerja gue senang, pantas dong. Ah, gimana sih lo? Udah. Sidul lihat mandi dulu, makan dulu, baru ditanyain macem-macem. Mandi dulu, makan dulu. Dul, lu kagak nunggu air panas dulu? Udah lah mandi ya. Enak pakai air dingin. Gue masih curiga nih sama Sidul nih. Curiga apa lagi? Jangan-jangan Sidul bohong lagi nih. Ntar abang lihat sendiri, kan ada surat-suratnya. Emang ada suratnya? Pasti ada dong bang. Waktu dipanggil aja ada suratnya. Apalagi ini yang diterima kerja. Abang emang nggak pernah percaya sama orang. Emang, apalagi sama lo. Salon lu belum tutup, Tun. Belum, Be. Belum juga malam. Sana makan dulu, termasuk angin loh. Atun lagi diit. Diet apaan? Ayo sana makan. Biar bapak yang tungguin di salon. Makan lu, sakit aja nyusahin orang. Dul makan dulu. Iya. Makan lo dikit amat Tun. Orang Atun mau diit, so makan sama Babe. Diet bukan berarti nggak makan sama sekali Tun. Ntar lu bisa sakit kalau nggak makan apa-apa. Nah, orang puasa aja pakai sahur, ya kan? Tahu tuh si Atun kepengen kurus sih bagus. Tapinya kalau udah kurus terus sakit gimana? Aduh, Munaro. Sakit hati rasanya. Sungguh tega engkau meninggalkan gua. Ngapain sih lo? Adu-aduan? Sakit ya? Kagak, Bang. Kalau sakit bilang terus terang, jangan diem aja. Ntar kalau sampai lo mati, babe lo salahin gue. Ah, Ya, mendingan juga mati, Bang. Kalau begini caranya mah. Aman kali, tenang jiwa saya. hish, kalau ngomong ya sembarangan. Kalau mau mati jangan di sini. Bikin susah gue aja lo. Iya. Enak aja. Ra, lo yakin nggak kalau Sidul udah dapat kerjaan?
Mana saya tahu. Emang apa sih abang bawanya curiga aja? Bukan. Gua takut dia bohong lagi. Deh, sama anak begitu. Emang kapan dia bohongin abang? Dulu ngakunya kerja di kantor. Gak taunya cuma jadi supir. Lah, itu juga kerjaan bang. Dapat gaji. Daripada dia nganggur. Enak aja lo. Buat apa sekolah tinggi-tinggi kalau cuma jadi supir? Ah, bodo amat. Makannya kok udah antun? Kenyangnya, ngantuk. Jadi kapan lo mulai kerja, Dol? Mulai tanggal 1 bulan depan, Beh. Tanggal 1. Masih lama dong. Seminggu lagi juga ada tanggal 1, Bang. Lo bener kerja di bagian mesin, Dol? Bener, Beh. Ini ada suratnya. Nih, Beh. Lalu bacain dong. Oh, insinyur Kasdullah, jurusan mesin. Itu bener bunyinya begitu. Ya, masa saya bohong sih, Beh? Lagian abang, bawaannya curiga terus sih. Nih. Balik, Beh. Balik. Nah. Akhirnya jadi juga, Dul. Apa yang gue cita-citain. Lo kerja di kantoran. Dan lo bakal jadi orang gede, Dul. Tapi tempat kerjanya jauh, Beh. Jauh? Di mana? Bekasi? Depok? Kerawang? Bukan, Beh. Di Natuna. Natuna? Di mana itu? Tangerang ya? Bukan, Beh. Di Kepulauan Natuna. Jauh dari Jakarta, di tengah laut. Dekat Kalimantan, di perbatasan Malaysia. Tapi ayah udah siap kok, Be. Yang penting kan kerja di bagian mesin. Kagak bisa. Buat apa lo cari rezeki jauh-jauh ke tengah lautan? Apa di Jakarta udah habis rezeki? Kagak bisa. Gua gak bakal izinin lo pergi ke sana. Ini kan cuma penempatan sementara aja, Be. Kagak. Pokoknya kagak. Hah? Orang dari mana-mana datang kemari ke Jakarta cari rezeki. Malah lo mau lari ke tengah lautan. Sabar, Bang. Kagak pakai sabar-sabar. Dol, gua kasih tahu sama lo. Lo kan orang Betawi. Anak Betawi. Mestinya lo bangun nih kota Betawi nih. Hah? Lo jaga nih kota Betawi. Hah? Orang-orang pada mau datang ke sini. Buat sumpok nih Jakarta. Lo mau lari ke tengah lautan. Ya ini kan cuman Apa? Kalau gue bilang kagak. Titik. Buang tuh surat panggilan lo. Buang. Gue bilang buang. Lo mau buang? Gua sobek sekalian. Hah? Makan tuh. Dul, sabar ya Dul.